PPH Wilayah Surakarta merupakan salah satu PTD yang berkedudukan di bawah Distanbun Jateng, bertugas mengelola 16 kebun benih milik pemerintah, yaitu 7 kebun benih padi, 8 kebun benih hortikultura, dan 1 kebun benih palawija dengan luas lahan produktif sebesar 119,72 hektar. Saat ini terdapat isu utama, yaitu kebun benih yang belum layak sebagai pusat percontohan budidaya buah unggul di Jawa Tengah. Salah satunya akibat adanya kematian ratusan pohon produksi durian oleh kanker batang di kebun benih PPH Pendem Karanganyar. Untuk itu, diperlukan penanganan secara cepat dan tepat melalui program Tabila atau tanam biji langsung. Tabila bertujuan merehabilitasi kembali kebun benih akibat kematian ratusan pohon produksi durian, karena terdapat keunggulan utama, yaitu tanaman memiliki akar yang kuat dan lebih adaptif sehingga tahan terhadap cuaca ekstrim dan hama penyakit. Hari ini kedatangan Pak Aris Munandar dari Dinas Pertanian Perkebunan yang sedang mengikuti diklat kepemimpinan dengan rencana aksi gerakan membangun kebun percontohan buah unggulan dengan metode Tabila, yaitu bibit itu dengan ditanam biji nanti akan disambung dengan sambungan yang berkualitas, sehingga tentu saja harapannya adalah bahwa tanaman buah ini lebih tahan baik dari sisi cuaca maupun juga mungkin dari angin dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik sehingga bibit-bibit yang ada nanti memang benar-benar tahan terhadap kondisi cuaca yang sekarang ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami Agus Suryadi selaku Dirut Pusbikat Pusat Bibit dan Buah Alpukat. Berwirausaha bercocok tanam itu ada berbagai macam caranya. Ada yang menanam bibit alpukat langsung yang sudah disambung atau bibit yang sudah jadi. Tapi untuk teman-teman yang pada posisi ekonominya agak lemah atau keterbatasan di dalam finansial, bisa menggunakan metode Tabila yang kami gagas dengan Pak Aris. Tabila itu adalah tanam biji langsung. Jadi biji alpukat kita tanam di lahan, nanti ketika sudah mencapai titik tinggi mungkin setengah meter, 1 meter, 1,5 atau 2 meter, ini bisa kita lakukan penyambungan sehingga lebih efisien di pembiayaan dan pertumbuhan, nanti juga insya Allah akan mengejar daripada yang tanam bibit langsung. Cuman memang konsekuensinya kita mengeluarkan tenaga yang lebih karena harus nyambung satu persatu di lapangan, tapi hasilnya insya Allah sangat mantap. Terima kasih. Pagi ini saya ada di kebun tanaman hortikultura Tawangmangu. Ini bagian dari Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, Distanbun Jateng. Ini adalah lokasi tempat kami meluncing kegiatan aksi perubahannya Pak Aris Munandar, Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta yang sedang mengikuti diklat PIM 3. Ini salah satu aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Aris adalah tanam biji langsung dalam rangka memperbanyak tanaman, utamanya tanaman buah. Bagaimana aplikasi tanam biji langsung? Itu dimulai dari pemilihan biji yang nantinya itu menjadi tanaman bawahnya yang pada saat sudah memasuki umur bisa disambung, tanaman itu disambung. Jadi pada prinsipnya perbanyakan tapi tidak melalui polybag, langsung di lapangan. Salah satu keuntungan yang bisa ditayangkan, yang pertama dari aspek teknis, bahwa pertanaman itu terutama akarannya langsung menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi ada beberapa aspek yang kita lihat. Yang pertama aspek teknis, berarti penyesuaian bibit itu lebih cepat di alam. Yang kedua dari aspek ekonomi, tidak lagi butuh tenaga biaya untuk membuat biji itu tumbuh di polybag, baru setelah nanti disambung dan sudah cukup waktu baru pindah lapangan. Itu ada pemangkasan biaya, tenaga, dan juga faktor produksinya. Jadi tidak harus beli polybag, tidak harus beli media tanam, tidak harus mempekerjakan banyak orang, ada efisiensi yang luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya dari aspek teknis itu tadi, bahwa perakarannya akan lebih bagus dibanding perakaran yang ditanam melalui polybag dan pada saatnya baru dipindah ke lapangan.
Ini inovasi yang bisa diterapkan dan ditiru oleh teman-teman petani di lapangan dalam rangka mengembangkan kebun. Jadi tidak lagi harus beli bibit yang sudah jadi, yang relatif mahal, tapi bisa beli entresnya, sambung pucuknya yang beli, yang itu varietas yang sudah ada sertifikasinya. Artinya sambung pucuknya itu dari pohon induk yang sudah tersertifikasi. Jadi pada saatnya nanti kebun itu dihasilkan dari suatu usaha yang efisien, murah, meriah. Terima kasih. Tata kelola kebun adalah menjadi penting. Pemanfaatan lahan didorong untuk semua menjadi produktif. Di kebun benih tanaman pangan Hortikultura Kledung yang identik dengan kebun benih kentang, penggunaan pada blok-blok lahan itu sudah produktif. Namun demikian kita masih perlu mencari peluang-peluang mana yang bisa didorong untuk menjadi lebih produktif lagi. Saat ini kita bisa melihat pada posisi batas garis-garis lahan, batas-batas lahan, masih kita bisa dorong untuk menjadi lebih produktif, mengubah vegetasi yang sudah ada, tanaman cemara, kita coba ubah menjadi Tabila alpukat yang akan nanti kita sambung dengan varietas-varietas unggul, sehingga kelak akan menjadi percontohan metode Tabila tanaman alpukat untuk masyarakat. Saya bersama tim teknis dari Gerakan Membangun Kebun Percontohan Buah Metode Tabila, ada Pak Rustam dan Pak Priyo selaku koordinator kebun. Kita berada di kebun benih tanaman pangan Hortikultura Pendem, Kabupaten Karanganyar. Lokasi ini merupakan untuk rehabilitasi kebun produksi durian dengan tanam biji langsung. Seluas 7 hektar kita ada 349 titik tanam. Satu titik tanam kita tanam biji langsung 3-5 biji, kemudian telah disambung, dan yang sudah berhasil ternyata antara pertumbuhan setelah sambung yang ditanam biji langsung di lahan dengan di seedling performanya bagus yang tanam di lahan langsung. Kita buktikan nanti, kita lihat sama-sama. Makasih. Selamat siang teman-teman semua. Ini kami dari Kebun Benih Kaloran saat ini menindaklanjuti program Tabila. Untuk saat ini sudah masuki tahap yang pertama, yaitu penyambungan yang tahap awal. Untuk jumlah titiknya kurang lebihnya adalah 100 titik, yang nanti penyambungan secara sisip ini akan kami berlanjut. Harapannya nanti ke depan bisa menjadikan produk buah yang unggulan dengan sistem Tabila. Kami akan menyiapkan juga entresnya, bisa berhubungan dengan kami. Kami juga menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang bisa mengajari, bisa mentransfer keterampilan tentang sambung sisip, tentang okulasi dan seterusnya. Dan dalam sekelompok masyarakat tersebut akan mampu sebagai seorang yang mahir dalam menyambung tanaman. Nah, ini salah satunya manfaat adalah di dunia akademisi sebagai tempat penelitian hulu hilir buah unggul sesuai dengan kebutuhan, dan ada kurikulum bahwa teknik ini juga bisa dilakukan yang sangat efektif dan efisien, menjadi bagian yang diajarkan, termasuk saat ini kami mengenalkan teknik ini kepada adik-adik mahasiswa. Ini adalah bagian dari sisi manfaat dalam dunia akademis. Saya Endi Faiz Effendi SPMA, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Seda Jawa Tengah, dalam ini mendukung aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Bapak Aris Munandar SPMP. Gerakan ini tentunya akan menciptakan atau menyediakan produk benih yang unggul dan berkualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mudah direplikasi, dan karena keunggulannya dan juga tentunya akan berbiaya rendah ya, dan saya berharap nanti BBTPH ini akan menjadi showcase atau percontohan bagi masyarakat untuk meniru ya, sehingga akan menghasilkan produk buah yang bagus dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan aksi berupa ini mendukung upaya program prioritas Bapak Gubernur dalam upaya untuk menurunkan atau mempercepat atau mengakselerasi
penuntasan kemiskinan di Jawa Tengah. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah wilayah 10, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menyambut positif dan akan menggerakkan duplikasi teknik tabila untuk tanaman produktif seperti durian dan alpukat untuk rehabilitasi lahan dan hutan di wilayah desa kami. Dengan cara mendorong masyarakat menanam biji langsung, penyuluh kehutanan mengidentifikasi tanaman biji yang siap disambung, dan mohon bantuan Enkres varietas yang disukai masyarakat dan pasar kepada BPPT PH Wilayah Surakarta, dan yang terakhir mendampingi dan melakukan grafting bersama masyarakat. Demikian dukungan yang saya berikan. Terima kasih. Saya Sudirno, penyuluh pertanian hari utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Harapannya nanti dengan benih langsung ini akan terjadi duplikasi untuk membangun kawasan buah unggul di masyarakat Jawa Tengah. Untuk itu tidak ada salahnya, mari kita teman-teman penyuluh pertanian se-Jawa Tengah, kita adopsi teknologi, walaupun itu lebih lama, tapi bisa kita perbarui dalam rangka memperbaiki benih di Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Waluyo, Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Tamangu. Harapan kami dari petani Kecamatan Tamangu dan masyarakat pada umumnya mengharapkan dengan metode ini dapat membantu meningkatkan produksi dan kualitas tanaman alpukat yang kami tanam selama ini. Saya Pak Iksan dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Batik Surakarta. Saya kira secara akademik hal ini juga cukup baik, mengingat biasanya banyak kegagalan di dalam pemindahan tanaman-tanaman yang sudah disambung itu ke lahan, terutama di dalam penyesuaian iklim. Jadi penyesuaian klimatnya itu yang menjadi faktor yang paling penting. Nah, saya sangat mendukung upaya ini jikalau lebih ditambahkan dengan penggunaan bibit-bibit lokal. Jadi bibit lokal yang tumbuh pada satu daerah itu sudah teruji dengan iklimnya, itu dikumpulkan bijinya, kemudian ditanam di wilayah itu. Kemudian setelah cukup waktu baru disisipi dengan tanaman-tanaman yang unggul yang kira-kira yang bisa nanti tumbuh baik. Dan itu saya kira dia mesti akan tumbuh lebih bagus dibandingkan dengan apabila kita mengintroduksi terutama batang-batang bawah yang berasal dari luar. Jadi gerakan ini secara masif kalau dikembangkan di wilayah pedesaan itu akan mengurangi kegagalan di dalam budidaya tanaman buah, terutama dalam menanggapi perubahan iklim yang kadang-kadang sangat tidak kita antisipasi. Saya kira itu bentuk dukungan kami dan mudah-mudahan bisa sukses. Di saat adaptasi perubahan iklim yang saat ini di berbagai international conference, national conference dan sebagainya di forum-forum ilmiah yang selalu dibahas di dalam adaptasi perubahan iklim. Bapak Aris Munandar ini membuat sebuah gebrakan baru di mana beliau ini mengkombinasikan antara kearifan lokal dengan teknologi kekinian. Namanya ini adalah tabila, ini tanam biji langsung, sehingga ini akan tahan terhadap hama penyakit di era perubahan iklim ini. Menjadi edukasi kepada masyarakat. Dan perguruan tinggi tentu sangat senang karena ini akan bisa menjadi media kolaborasi, media pembelajaran mahasiswa di lapangan. Internal Dinas Pertanian dan Perkebunan harapannya nanti ada kolaborasi dengan bidang hortikultura, dengan Balai Tanaman Pangan Hortikultura wilayah yang lain gitu, sehingga harapannya tabila nanti betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Metode ini sangat bagus dan akan kami adopsi di kebun kami karena dengan metode tabila ini tanaman akan mempunyai perakaran yang kuat, sehat, dan memiliki buah sesuai yang kita inginkan. Sukses selalu buat Pak Aris Munandar. Harapannya melalui launching kegiatan ini dapat didukung, dapat menjadi suatu percontohan untuk masyarakat untuk dapat memproduksi buah yang lebih banyak dan lebih bagus kualitasnya. Sekian, terima kasih. Mengenai tabila, tanam biji langsung, itu merupakan solusi cerdas membangun kebun buah unggul. Kegiatan ini sangat menguntungkan, apalagi kalau sudah dimasyarakatkan. Ini sangat prospektif untuk ke depan dilakukan baik oleh kebun benih maupun di masyarakat. Semoga berhasil dan menjadi masyarakat di sekitarnya. Hidup petani Jawa Tengah, petani buah, dan semoga berhasil. Rencana jangka menengah memperluas penanaman dan mengoptimalkan lahan blok produksi buah dengan grafting tanaman biji langsung durian dan alpukat di KBTPH Tohudan. Rencana jangka panjang mendorong Distanbun Provinsi Jawa Tengah menduplikasi metode tabila dalam membangun kebun buah unggul di lingkup BBTPH wilayah Semarang dan BBTPH wilayah Banyumas serta membangun kebun kawasan buah unggul di masyarakat. I hear